Inilah kisah Utsman bin Affan dari masuk Islam hingga wafatnya. Utsman adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi yang paling dikenal Khulafaur Rasyidin. Berikut kisah Utsman bin Affan, mulai dari masuk Islam, ceritanya membeli sumur seorang Yahudi, prestasinya selama menjabat sebagai khilafah, hingga cerita wafatnya beliau. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Utsman. Kisah Utsman bin Affan masuk Islam. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Amir al-Mukminin Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abde Syams bin Abde Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Amawi. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab Fath al-Bari. Nasab Utsman bin Affan bertemu dengan nasab Rasulullah pada canggah beliau yaitu Abde Manaf. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, Utsman adalah Amir al-Mukminin, pemilik 2 cahaya, pemilik 2 kali hijrah, suami 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang dari 10 sahabat dijamin masuk surga, salah satu anggota dari Dewan Syuro dalam penentuan khalifah pengganti Umar, salah satu dari 3 sahabat yang sampai pada tataran khalifah yang disepakati oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin ketiga, pemimpin yang diberi petunjuk, yang wajib diikuti perintahnya dan dijadikan oleh mereka semua. Adapun Utsman bin Affan memiliki beberapa julukan di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Al-Imam Al-Tirmidzi, Utsman memiliki 2 julukan yaitu Abu Amr dan Abu Abdillah. Sedang menurut Al-Bukhari, beliau memiliki julukan Abu Amr Al-Qurashi. Dan Ibnu Abde Al-Bar berpendapat, beliau memiliki julukan Abu Amr dan Abu Abdillah tetapi yang paling masyhur adalah Abu Amr. Al-Zahabi berkata, Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum masa kenabian dan memiliki putra bernama Abdullah, tetapi beliau diberi julukan dengan putra yang lain yaitu Abu Amr. Di samping Utsman bin Affan memiliki beberapa julukan, beliau juga memiliki beberapa gelar di antaranya. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari, gelar yang paling masyhur adalah Zun Nurain. Sedangkan menurut Ibnu Abi al-Izi dalam kitab Syar al-Tahawiyah, di antara keutamaan Utsman bin Affan adalah beliau dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, Al-Imam Al-Nawawi berkata, Utsman bin Affan diberi gelar Zun Nurain karena beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah sebelum masa kenabian dan meninggal pada hari Perang Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah dan memiliki anak. Lalu menikah lagi dengan saudari Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum dan meninggal pada tahun 9 Hijriah tanpa memiliki seorang anak pun, dan tak seorang pun yang mengetahui apakah Utsman bin Affan menikah lagi setelah pernikahannya dengan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam atas jasa dakwah Abu Bakar kepadanya. Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirat berkata, ketika Abu Bakar bin Abu Quhafah masuk Islam dan tampak sekali keislaman beliau, dan beliau berdakwah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan Abu Bakar adalah seorang yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan memudahkan urusan orang lain, beliau mengajak orang untuk masuk Islam dari kaumnya yang terpercaya. Ketika orang-orang duduk dan berkomunikasi dengan Abu Bakar, dan senantiasa mengajak orang untuk memeluk Islam di antaranya Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah datang ke Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka semua. Utsman membeli sumur Yahudi. Ada perbedaan riwayat tentang pemilik sumur Rumat sebelum dibeli oleh Utsman bin Affan, tetapi menurut Al-Imam Al-Bagawi dalam kitab Mujam Al-Sahabat, pemilik sumur itu seseorang dari Bani Ghifar yang bernama Rumat. Al-Imam Al-Bagawi menceritakan dalam kitab Mujam Al-Sahabat dari jalur Bisir bin Bashir Al-Aslami dari ayahnya, ia berkata, ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka tidak mau meminum air dari Madinah dikarenakan kaum Muhajirin sudah terbiasa meminum air Zam-Zam yang rasanya tawar, sedang air di Madinah rasanya asin dan ada seseorang dari Bani Ghifar yang memiliki sumber air yang rasanya tawar yang bernama Rumat, dan dia menjual untuk minum dengan harga 1 mat. Kemudian Rasulullah bersabda, berikanlah kepadaku sumber air di dalam surga. Maka seseorang tadi pun menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dan keluarga saya tidak memiliki apapun selain sumur ini. Maka informasi ini sampai kepada Utsman bin Affan lalu Utsman bin Affan membelinya dengan harga 35.000 dirham. Kemudian seseorang tersebut mendatangi Rasulullah dan bertanya, apakah kamu akan menjadikan sumur ini untuk saya seperti apa yang saya dilakukan? Maka Rasulullah menjawab, ya. Lantas Utsman bin Affan berkata, sumur ini saya jadikan untuk kaum muslimin.
Al-Hafiz Ibnu Abdul Al-Bar dalam kitab Al-Istiab berkata, Utsman membeli sumur rumat seorang Yahudi yang menjual airnya kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membeli sumur milik rumat ini untuk kaum muslimin maka baginya tempat minum di surga. Maka Utsman mendatangi Yahudi dan melakukan penawaran terhadap sumur itu, tetapi Yahudi itu menolak untuk menjual semuanya. Maka Utsman membeli separuh dengan harga 12.000 dirham untuk digunakan oleh kaum muslimin. Lalu Utsman berkata kepada Yahudi tersebut, jika kamu mau, kamu boleh mengambil 2 bagianku, dan jika kamu mau, sehari untuk saya dan sehari untuk kamu. Akhirnya Yahudi menyetujui pembagian yang kedua, yaitu sehari untuk Yahudi dan sehari untuk Utsman yang dipergunakan untuk kaum muslimin. Dan apabila tiba giliran Utsman maka kaum muslimin mengambil air untuk minum yang bisa cukup digunakan selama 2 hari. Ketika Yahudi melihat hal ini, ia berkata kepada Utsman, kamu telah merusak sumur saya, maka dari itu belilah separuh yang lainnya, maka Utsman membelinya dengan harga 8.000 dirham. Al-Imam Al-Tirmidzi dalam kitab Jami', Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad, dan Al-Tahawi dalam kitab Syarh Mushkil Al-Atsar menceritakan dengan sanad yang hasan dari Utsman bin Affan, beliau berkata, ketika tiba di Madinah, tidak ada air yang rasanya tawar kecuali sumurnya rumat. Lantas Rasulullah bersabda, barang siapa yang membeli sumur milik rumat dan menjadikan untuk kebaikan kaum muslimin, maka baginya bagian dari sumur itu dalam surga. Maka aku, Utsman, membelinya dari harta sendiri. Dan banyak lagi hadis yang menceritakan kejadian ini. Kisah Utsman bin Affan menangis. Utsman bin Affan tengah berdiri di dekat pemakaman. Tak lama di lokasi itu, Utsman menangis terseduh-seduh hingga air mata membasahi jenggotnya. Mengapa Utsman bin Affan menangis? Bukankah suami dari Sayyidatina Nailah ini memiliki banyak amal solih sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di alam kubur dan setelah kiamat? Saat teringat surga dan neraka saja, kamu tidak menangis. Namun, mengapa engkau menangis karena kuburan ini? Tanya salah seorang sahabat di lokasi itu. Aku mendengar Nabi pernah bertutur, sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di alam akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka alam sesudahnya akan lebih mudah. Dan apabila seseorang tidak selamat di alam kubur, maka alam setelahnya akan lebih buruk dari alam sebelumnya. Inilah yang menyebabkan tangis sang Utsman. Ia teringat pada nasihat sang kekasih hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah nasihat yang amat benar dan membuat siapa yang mendengarkan, lalu memikirkannya dalam-dalam. Selain perkataan tersebut, Utsman bin Affan juga mengatakan satu sabda Nabi yang lain, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan melebihi alam kubur. Prestasi Utsman bin Affan. Selama masa kekhalifahan sekitar 12 tahun, banyak prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman, di antaranya perluasan Masjidil Haram, perluasan Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut pertama dalam Islam, pembukuan Al-Quran, penetapan azan 2 kali pada salat Jumat. Utsman bin Affan wafat. Setelah Khalifah Umar bin Khattab terbunuh, maka dibentuk tim yang terdiri dari 6 sahabat senior untuk menentukan khalifah yang berikut. Tim tersebut terdiri dari Utsman, Ali, Talha, Al-Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'd bin Abi Waqqas. Mereka berdiskusi dan akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun, yaitu antara tahun 23 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Kejadian yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan adalah beberapa penaklukan yang dilakukan di beberapa wilayah dan penyebaran Islam di beberapa wilayah. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mengganti Al-Quran yang semula dikumpulkan oleh tim pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar dengan menyatukan bacaan yang disebarkan ke beberapa kota yang terkenal dengan Mushaf Utsmani. Penyebab terjadinya fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah pengaruh provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah dari kalangan Yahudi, kemewahan dan kesenangan yang terjadi pada umat Islam, perbedaan karakter antara Khalifah Umar dan Utsman. Khalifah Umar seorang yang keras dan tegas, sedangkan Khalifah Utsman seorang yang penyantun dan penyayang. Adanya keberatan dari sebagian kabilah atas kepemimpinan suku Quraisy. Khalifah Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah. Ketika itu, kelompok massa dari Mesir, Basrah, dan Kufah berjumlah sekitar 6.000 orang bergerak menuju Madinah untuk menuntut Utsman turun dari kursi kekhalifahan. Namun, demonstrasi yang awalnya hanya menuntut Khalifah Utsman turun tahta dan tidak bertujuan untuk membunuh Utsman berakhir ricuh. Dan pada akhirnya,
Para demonstran mengepung kediaman Khalifah Utsman selama 40 hari, dan berhasil masuk ke kediaman Khalifah Utsman dan berhasil membunuh Utsman yang pada saat itu sedang membaca Al-Quran sehingga darah beliau membasahi Al-Quran yang dipegangnya. Beliau dimakamkan di kebun rumah beliau dan setelah situasi reda, pemakaman beliau dipindahkan ke kompleks pemakaman Al-Baqi. Dari kisah Utsman bin Affan di atas, kita dapat mengambil ibrah di antaranya. Dalam perjuangan dalam bentuk apapun tidak ada yang sia-sia karena suatu hari nanti perjuangan itu akan menampakkan keberhasilan apalagi memperjuangkan Islam baik dengan diri dan harta kita, pasti akan datang kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dunia adalah rotasi perjalanan kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya, maka ada kalanya kita berjaya ada kala kita terhina, maka pegang teguh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan itu kita masih bisa tersenyum ketika kita melihat dunia ini. Berhati-hatilah dengan kemewahan dan kebesaran dunia yang ada pada kita, karena bisa melalaikan kita dari tugas utama kita dan bisa menjerumuskan kita dengan pandangan semu dan palsu dari orang yang ada di sekitar kita. Maka periksalah hati kita apakah ia bergeser dari kebenaran yang hakiki ketika kemewahan dunia itu datang.